Maka kalau kemudian hari ini kalian pengen Ahlus Sunnah ini keren, gampang, sebarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kesejukan, bukan dengan otot-ototan. Dan saya selalu mengatakan, orang NU itu tidak cari musuh, apalagi dengan para habaib. Kalian boleh tidak setuju dengan habib tertentu, tetapi kalian tidak boleh meninggalkan rasa hormat itu kepada habaib. Kalian boleh tidak taat terhadap habib itu, tetapi kalian tidak boleh meninggalkan rasa hormat kepada habib itu. Karena dikatakan dalam kitab taklim, al hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan daripada taat. Kok ada habib memprovokasi kalian, musuhi pemerintah, nggak boleh kalian taati, tetapi wajib kalian hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, jajaran rektorat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak Ibu dosen, jajaran sivitas akademika yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, hadirin hadirat, para mahasiswa dan mahasiswi, ngaji bareng dengan menebar cinta aswaja untuk penguatan peran kaum milenial dalam menjaga keutuhan NKRI versi jomblo. Jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Saya pikir filosofi cinta dan semangat mahabbah di Indonesia hari ini mengalami satu masa-masa yang sangat sulit, sehingga yang terjadi kemudian adalah apapun ketika perbedaan itu muncul, maka menjadi sebuah alasan. Kim Jile teko. Kamu grogi ya? Aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan tapi nggak pernah jadian. Kenapa saya katakan mahabbah atau rasa cinta itu kemudian hari ini di Indonesia pada satu titik nadir yang sangat menggelisahkan. Yang terjadi hari ini adalah orang kalau sudah cinta dengan pemerintah, seburuk apapun itu kebijakan tetap dianggap baik. Tapi sebaliknya, kalau orang itu sudah benci dengan pemerintah, sebaik apapun kinerja pemerintah tetap dianggap buruk. Makanya kalau dulu di pondok kita itu ada mahfudzat yang bunyinya begini, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin. Orang itu kalau sudah ridho, cinta, seburuk apapun itu tetap nggak dianggap sama sekali. Tapi sebaliknya, wa ainus sukhti an kulli khairin tubdil masawiyah. Kalau orang itu sudah benci, gitu loh,
Sebaik apapun tetap dianggap sama saja. Maka disitulah kemudian saya sering mengatakan, kenapa cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Teko meneh. Kamu naksir aku ya? Sorry mbak, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Bunga Citra Lestari. Ini apa mbak? Oh jahe. Kamu tahu nggak bedanya jahe sama kamu? Kalau jahe itu mengandung nutrisi, kamu mengandung anak kita. Codot. Jadi saya ulangi, mahabbah itu kemudian menjadi penting ketika kita berbicara nanti pada akhirnya soal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Posisi Nahdlatul Ulama di dalam beragama maupun bernegara sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 143. Di situ Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatau wasaton. Umat yang tengah-tengah. Ada kalimat wasat, ada kalimat wastun. Kalau wasatun itu, ini kalau tongkat saya wasatun, maka yang namanya wasat itu pas tengah-tengah. Seperti ini namanya wasatun, pas tengah-tengah. Tapi kalau wastun, tengahnya itu bisa agak ke bawah atau agak ke atas. Saya ulangi, kalau wasatun itu, ini pas center di tengah-tengah itu namanya wasatun. Tapi kalau ke atas dikit atau naik dikit itu namanya wastun. Dalam Al-Baqarah 143 ini menjadi landasan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah baik di dalam berkonsepsi bernegara maupun beragama. Umat yang wasatun. Hanya lagi apa? Al-Baqarah itu terdapat 286 ayat. Ayat ini terletak di tengah-tengah surat Al-Baqarah 143. 143 kali 2 berapa? 286. Allah memerintahkan kita untuk menjadi umat yang tengah-tengah dengan menaruh ayat tepat di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Yang dimaksud tengah-tengah di sini apa? Sebagaimana konsep Ahlussunnah wal Jamaah, Islam yang wasatiyah atau kita kenal dengan Islam yang moderat. Ini menjadi penting kenapa? Karena survei terakhir lembaga survei itu menyatakan jumlah warga Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di Indonesia itu sebesar 49,5%. Coba bayangkan, umat Islam di Indonesia itu 87%. Teko meneh. Wes tak santet meteng loh. Kamu tahu nggak bedanya singkong sama kamu? Kalau singkong itu kesenangan, kamu kesayangan. Iya. Ambiar. Loh, kalau ini belum corona lah. Kalau itu baru corona. Komunitas rondo mempesona. Ya. Makanya tadi saya masuk ke ruang apa ini, Pak? Aula Watu Dakon. Ada mbak-mbak pakai masker. Saya cuma batin. Ini takut corona apa merongos. Saya pikir jangan terlalu apa ya. Saya kemarin posting di Instagram itu saya mengatakan waspada boleh, panik janganlah. Kenapa? Karena Israel itu sudah punya daftar nama siapa yang mau dipanggil duluan. Dan itu nggak bisa ditukar, nggak bisa dinego.
Artinya saya pikir hari ini kita terlalu lebay menyikapi corona itu, sehingga banyak orang yang memborong masker, ditumpuk, ditimbun dan lain sebagainya. Hati-hati, orang yang suka mau nimbun masker besok mati cangkemnya maskeran. Hati-hati. Survei terakhir lembaga survei itu Pak, warga Indonesia yang berKTP Islam itu kan sekitar 87% dari 260 juta. Itu sekitar 230 juta lebih itu adalah umat Islam. Dan luar biasanya lagi apa? 49,5% menyatakan diri sebagai orang Nahdlatul Ulama. Jadi orang NU di Indonesia itu jumlahnya berapa? Hampir sekitar 115 juta jiwa. Posisi kedua saudara tua kita Muhammadiyah, dan jumlahnya berapa? 4,9%. Jadi Muhammadiyah itu warganya hanya 10% dari warga NU. Warga NU 115 juta, Muhammadiyah itu hanya sekitar 15 juta. Dilanjutkan lagi, yang suka demo-demo di Monas itu jumlahnya berapa? 0, sekian persen. Hanya 0, sekian persen. Jumlah warganya sangat sedikit tapi cangkemnya paling gede. Wah, itu loh persoalan. Ya nggak apa-apa, kelebihannya maziahnya memang dicangkem. Gitu. Jadi apa-apa demo, apa-apa demo. Sementara kita yang 115 juta orang ini jarang mau demo. Karena konsep demo kita bola-balik di mana-mana saya katakan itu berbeda. Kalau konsep demo mereka aksi bela tauhid demo, aksi bela Nabi demo, aksi bela Quran demo, itu sama sekali berbeda dengan kita. Kita nggak usah mengatakan aksi, tapi dari kita lahir sudah aksi. Orang lahir kemudian disolawati berjanjenan itu sudah termasuk aksi bela Nabi. Malam Jumat kita yasinan, tahlilan, sudah aksi bela tauhid. Malam Senin kita manakipan, itu sudah merupakan aksi bela ulama. Apalagi ketika kita membicarakan negara, mendoakan mereka, itu namanya sudah aksi bela negara. Namanya apa? Istighosahan. Quran seminggu sekali kita semaan, itu aksi bela Quran. Ilmu setiap hari kita sorokan, itu aksi bela ilmu. Jadi kalau aksi bela Quran semaan, aksi bela ilmu sorokan, aksi bela mahasiswi ya lamaran. Iya. Yeah. Hanya tolong mbak-mbaknya dijaga. Kalau ada cowok mahasiswa suka sama kamu, cukup katakan sama mereka, Mas, kalau kamu cinta sama aku, cukup lakukan satu di antara dua, apa halalkan atau tinggalkan. Wow. Oh no, ojo didol murah. Oh saya ini ngakune muslimah, senengannya melumah karo Pertanyaanku, kowe iki sakjane muslimah apa kimcil syariah? Kembali ke tema awal tadi itu. Lah, ada dua amanat besar lahirnya NU di Indonesia ini. Yang pertama adalah amanat keagamaan, dan yang kedua adalah amanat kenegaraan. Yang pertama amanat keagamaan. Amanat keagamaan ini memberikan amanat kepada kita untuk mensyiarkan faham ahlus sunnah wal jamaah dan menjaga keberlangsungannya. Ini anak-anak yang terafiliasi dengan NU seharusnya paham. Teman-teman PM11 macam-macam itulah, paham harusnya. Maksudku tuh ya, sekarang anak-anak PM11, PMI itu lebih fokus kepada keilmuan, kesantrian dan lain sebagainya. Orang mau kayak proposal tok. Atau mahasiswa yang terus mau proposal tok, nganti rupanya kayak kotak infak kuwi lho. Faham amanat ini
memerintahkan kepada kita untuk mensiarkan faham ahlus sunnah dengan mudah dan menyenangkan. Makanya ketika banyak wartawan tanya sama saya, Gus, kenapa selama ini konsep pengajian Anda itu dibuat enjoy, happy dan menyenangkan? Saya bilang, mau ngaji pisan kok digawe susah. Saya punya pengalaman begini ya, adik-adik. Saya coba tanya sama kalian, orang yang datang ke klub malam, ke tempat karaoke, itu orang susah apa orang senang? Orang susah apa orang senang? Orang susah. Orang susah yang mencari senang. Makanya namanya tempat hiburan. Maka nama lainnya namanya puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Apa yang mereka lakukan di situ? Karaoke, katok rock dibuka, oke, gitu loh. Saya pernah survei Pak dosen, mereka yang datang-datang itu sebenarnya problemnya apa toh? Karena merasa di rumah suntuk, di kantor suntuk, maka mereka mencari kesenangan di tempat hiburan. Maka saya mengatakan orang yang datang ke klub malam, ke karaoke, itu orang susah, bukan orang senang. Kalau mereka sudah senang, gak akan pernah mencari kesenangan di tempat itu, karena mereka susah mencari kesenangan di tempat hiburan. Pertanyaannya, kenapa mereka mencari kesenangannya kok di tempat hiburan? Karena selama ini mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Maka kenapa pengajian saya buat menyenangkan? Karena saya punya prinsip lebih baik mencari kesenangan di tempat pengajian daripada mencari kesenangan di tempat hiburan. Makanya Imam Hasan As-Sadili yang mendirikan Sadiliyah itu, beliau mengatakan apa? Kok kowe ngaji karo gurumu ra iso guyu, tinggalan mulih. Lho beneran, kok kamu duwe dosennya ra iso guyu. Tapi ya jangan dianggap sebagai fatwa loh ini ya. Dosen mendingan mau tinggal minggat kabeh kok. Ya slow-slow saja lah gitu. Saya pikir gak ada kok ilmu apapun yang kita pelajari di kampus tuh harus kok sampai serius-serius banget tuh, nggak perlu lah gitu. Apalagi dosen kok diktator umpamane. Jual diktat untuk beli motor umpamane loh gitu. Makanya saya dari dulu itu kalau kuliah juga dosen saya pusing sama saya. Setiap saya diminta presentasi, kan dulu kalau kerja kelompok itu Pak, saya itu kan orang yang tidak pernah mau nulis. Saya bilang sama teman-teman, kalian yang buat makalahnya, saya sih ngomong. Kamu yang buat paper, sudah kirim saya, aku tak ngomong. Dan saya orangnya slow. Maka ketika ujian saya pakai sandal, dosen saya waktu itu marah. Dekan saya itu adiknya Pak Malik Fajar, namanya Pak Abdullah Fajar. Malik Fajar itu Menteri Pendidikan zaman SBY ya, zaman Megawati apa SBY itu. Dulu Rektor IAIN Malang. Saya pakai sandal, masuk kelas, diusir sama beliau. Miftah, Anda padekan salah saya apa? Kamu pakai sandal. Akhirnya saya keluar. Begitu keluar saya kembali baca peraturannya, rule of the game-nya. Ternyata bahasanya apa? Mahasiswa kuliah dilarang menggunakan sandal. Akhirnya sandal saya lepas, saya ganti kresek. Kalau waktu itu sudah ada Instagram, Facebook, ada YouTube, pasti viral gitu. Saya copot, ganti kresek, saya masuk kelas. Srek. Ya karena bagi saya dunia itu apa? Laibun walahun toh. Ya permainan saja itu loh. Saya masuk, Pak Abdullah Fajar, mudah-mudahan beliau panjang umur lah. Itu datang ke saya, kamu menghina saya. Maksud Bapak apa? Dilarang pakai sandal, kenapa kamu pakai kresek? Mohon maaf, tolong Bapak baca kembali peraturan mahasiswa yang ikut ujian. Dilarang menggunakan sandal, nggak ada larangan menggunakan kresek. Nggak ada kewajiban menggunakan sepatu. Kalau kemudian Anda mengatakan mafhum kholafahnya, kalau nggak pakai sandal ya pakai sepatu, Anda salah. Berarti Anda nggak pernah ngaji balaghah. Aku yang ngono kok. Oh, santri NU. Wongnya manduk-manduk bingung gitu.
Karena peraturannya dilarang menggunakan sandal. Nggak bisa kemudian kalau dipahami mafhum kholafahnya harus menggunakan sepatu. Berarti menggunakan di luar sandal boleh, dan saya pakai kresek merongos cangkemmu ya. Ya karena saya biasa saja itu, santai-santai saja, jangan dibuat sepaneng gitu loh Pak. Coba saya mau tanya sama para mahasiswa ini, Anda kalau punya dosen, dosennya yang cair sama sepaneng, Anda pilih mana? Wih, rungokno Pak, cair Pak. Maka di dalam mensiarkan faham ahlu sunnah ini dibutuhkan metodologi yang menyenangkan itu. Dibutuhkan terobosan-terobosan yang kemudian orang paham dengan gagasan besar ahlu sunnah wal jamaah. Maka kenapa kemudian hari ini saya banyak berbicara ketika saya pengajian menggunakan bahasa-bahasa cinta. Karena aku ngerti hatimu ki ambiar tak kandani gitu loh. Ya bodoh lah kalau rupa-rupamu, rupanya sangar tapi hatinya ambiar gitu loh. Maka kewajiban kita hari ini untuk mempertahankan faham ini. Maka kalau Anda lihat, coba negara-negara yang keras itu pada akhirnya hancur Pak. Negara-negara yang gak luwes itu pada akhirnya hancur. Negara-negara Timur Tengah yang mereka masih ngeyel dengan paham-paham Wahabi, pada akhirnya mereka akan hancur. Karena mereka nggak punya seni. Padahal dikatakan innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Itu kan seni. Termasuk di dalam berdakwah ini jangan hanya kemudian ada transfer nilai, ada transfer value, tetapi metodologinya tidak menyenangkan. Makanya banyak orang gagal di dalam dakwah itu apa? Hanya fokus kepada konten, tetapi tidak pernah berpikir tentang casing. Sekarang yang casingnya bagus, kontennya jelek, itu laku. Tapi kontennya ini bagus, casingnya biasa-biasa saja, tidak akan laku. Bagaimana kemudian hari ini kita mengemas dakwah itu, kontennya menyenangkan, kontennya bagus, tapi casingnya menyenangkan. Kontennya api, isinya, casingnya menyenangkan. Satu saat saya pernah diundang sama kelompok tertentu ya. Mereka kalau kajian itu menggunakan apa Pak? PowerPoint, menggunakan apa keh? Apa? OHP macam-macam itu. Saya dibilang, Anda itu tidak ilmiah. Kenapa? Karena Anda tidak menggunakan PowerPoint ketika berdakwah. Di depan orang itu Pak. Coba kalau kami, semuanya casingnya disiapkan lah. Pakai layar, kemudian mereka pakai PowerPoint yang dibahas 1, 2, 3, 4. Jawaban saya sederhana, saya punya prinsip Mas. Orang yang kenapa kamu menggunakan PowerPoint? Karena kamu yakin kamu merasa tidak punya power, nggak punya poin. Kenapa saya tidak menggunakan PowerPoint? Karena saya ketika dakwah sudah full power, full point. Modar gue aku ngono itu menang aku kok. Orang yang menggunakan PowerPoint karena dirinya tahu bahwa dia tidak punya power, tidak punya poin. Sementara saya tidak menggunakan PowerPoint karena saya yakin saya ini full power, full point. Arep ngopo kowe aku ngono. Artinya apa? Konten kui penting, Dok. Tapi casing juga jangan ditinggalkan. Maka disinilah kemudian dibutuhkan orang kreatif, kere, aktif. Dan persaingan dunia hari ini kalau kamu pengen sukses, pengen menjadi orang yang iliin, derajatnya ulia tinggi, itu dituntut untuk menjadi orang yang kreatif. Maka beberapa waktu yang lalu ketika saya ngisi kajian di Polres Kediri, saya bilang, kalau hari ini pengen jadi orang terkenal itu gampang kok. Yang pertama, membuat masalah besar. Gawe kerajaan Sunda Emperan. Nuklir akan saya stop. Utang negara saya bayar. Padahal mengcangkeman tok, wartawan ngejar gitu loh. Karena membuat masalah besar. Di Purworejo muncul KAS, Keraton Asu Sejagat. Wow. Rajanya namanya siapa? Toto. Basicnya apa? Bakul angkringan tak kandani. Membuat masalah besar. Terkenal. Ayo. Maka kalau pepatah Arab itu mengatakan apa? Kencingilah air zam-zam maka kamu akan menjadi masyhur. Kencingilah sumur zam-zam maka kamu akan menjadi terkenal. Saya dulu pernah dengar ceramah ini dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Kowe pengen terkenal gampang, kencingi sumur zam-zam.
Artinya apa? Membuat masalah besar. Tapi ini jangan kamu lakukan. Jangan membuat masalah besar. Masih ada cara yang lain supaya kamu terkenal. Apa? Oh, sebelum saya lanjutkan. Pokoknya gawe aneh-aneh ki kondang, Pak. Renang bisa mengakibatkan kehamilan. Lah. Orang yang dulu tidak tahu komisioner ini siapa, begitu dia ngomong seperti itu viral. Renang bisa hamil. Makanya tolong mahasiswi jauhi kolam renang. Saya baru sadar, Pak. Anda itu kalau bikin rekening bank, biasanya yang ditanyakan nama ibu apa nama bapak? Ibu. Kenapa yang ditanyakan nama ibu? Karena kalau nama ibu jelas satu. Kalau nama bapak bisa sak kolam renang. Makanya tolong para mahasiswa, Anda jangan pernah berenang di pantai. Saya khawatir ubur-uburnya meteng. Pejabat kok goblok menak. Padahal menurut penelitian Dr. Boyke, 80% laki-laki yang berenang itu manuke kingsut. Inilah. Uteke iki lak ya ora halal. Shallu ala Nabi Muhammad. Atau yang kedua, sekarang juga baru ngetren. Kalau Anda tidak bisa membuat masalah besar supaya terkenal, yang kedua ada lagi apa? Melawan orang besar. Ini juga cepat terkenal ini. Dulu siapa sih yang kenal dengan, mohon maaf, Ustadz Maher Tuwailibi? Begitu mencaci maki Kiai Ma'ruf Amin, orang akhirnya tahu siapa dia. Dasar tua bangka, sudah mau mati nyalon wakil presiden, sekarang mau mati sendiri, itu loh. Tapi tolong jangan dibully lah, kasihan. Dibiarkan saja, insya Allah mati sendiri. Jangan dibully. Bukan sifat orang ahlu sunnah wal jamaah. Orang dulu nggak kenal dengan tukang debus, tapi begitu kemudian mencaci maki Jokowi, mencaci maki pemerintah, akhirnya orang tahu. Dan yang terbaru ini, ya Allah, bersedih banget saya ketika beliaunya menafsirkan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Jadi siapapun yang takut dengan Allah bisa disebut ulama. Kambing takut dengan Allah, ulama. Pitik takut dengan Allah, ulama. Jadi nanti teman-teman yayan jangan kaget kalau ada mui cabang kambing, mui cabang pitik, gitu loh. Ini menurut saya ini sudah pelecehan, penistaan bagi saya. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Man fassaral Qur'an bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Saya itu karena menyadari saya bukan ahli tafsir, maka ayat yang kemudian saya pakai tentu ayat-ayat yang sifatnya umum. Artinya sudah dipahami secara umum. Kalau yang berkaitan dengan ayat-ayat khusus saya nggak berani. Kenapa? Karena saya menyadari saya bukan ahli tafsir. Jangan sampai kemudian penafsiran kita justru akan menyesatkan banyak orang. Saya nggak mau. Makanya kawan-kawan begini. Sekarang ada orang mengatakan begini, sampaikanlah walaupun cuma walau ayat. Tapi ingat, walaupun cuma satu ayat, itu ayat yang dipelajari, ayat yang sudah dikaji. Jangan hanya waton, walaupun satu ayat nggak kita pahami kita sampaikan. Kurang ngeri, Pak. Itu yang namanya summum bukmun umyung fahum layar ji. Medenin, melawan orang besar. Saya pengen mahasiswa-mahasiswi Yayan Ponorogo itu menjadi yang ketiga. Apa? Bukan orang yang melawan orang besar, bukan yang membuat masalah besar, tapi menjadi orang yang menyelesaikan masalah besar. Jadi menjadi problem solver, bukan troublemaker. Orang NU itu dari dulu pionir, bukan follower. Artinya apa? Selalu diikuti. Tadinya banyak orang amalia Ahlussunnah, begitu mereka lambat laun merasakan nikmatnya Ahlussunnah, akhirnya mereka ikut-ikutan. Kenapa? Karena Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah sudah melakukan itu jauh hari. Kenapa? Karena NU itu pionir, bukan follower. Dan ketika kamu punya medsos, mohon maaf, ini punya kesempatan yang sama. Saya, kamu menjadi trending itu menjadi hal yang tidak mustahil.
Sangat-sangat mungkin. Sekarang begitu kamu posting sesuatu yang kira-kira bagus, yang kontennya ini berisi, orang akan bisa mengenal siapa kalian. Caranya bagaimana? Jadilah problem solver, jangan pernah jadi troublemaker. Makanya saya juga tidak ngira, Pak. Begitu saya buka Instagram, follower saya berapa? 1 juta lebih. Wow. Kagak, Pak. Jenengan piro, Pak? Followernya 200. Itu aja mahasiswa semua mergo dipaksa. Ingat ya, problem solver bukan troublemaker. Ini bisa kita lakukan. Dan ternyata mohon maaf, dari kesemua itu, metodologi yang dipilih oleh orang-orang Ahlussunnah adalah metodologi yang menyejukkan atas nama cinta. Maka kenapa dikatakan la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Kembali kepada mahabbah, rasa cinta. Maka kalau kemudian hari ini kalian pengen Ahlussunnah ini keren, gampang. Sebarkan Ahlussunnah wal Jamaah dengan kesejukan. Bukan dengan otot-ototan. Dan saya selalu mengatakan, orang NU itu tidak cari musuh. Apalagi dengan para habaib. Kalian boleh tidak setuju dengan habib tertentu, tetapi kalian tidak boleh meninggalkan rasa hormat itu kepada habaib. Kalian boleh tidak taat terhadap habib itu, tetapi kalian tidak boleh meninggalkan rasa hormat kepada habib itu. Karena dikatakan dalam kitab taklim, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan daripada taat. Kok ada habib memprovokasi kalian, musuhi pemerintah, nggak boleh kalian taati, tetapi wajib kalian hormati. Kenapa? Karena habaib itu posisinya adalah ahli baitil Mustafa tuhuri, mereka itu orang suci. Maka kalau kemudian hari ini mengatakan, oh Gus Miftah itu tidak suka dengan Habib Rizik, Anda salah. Tahun 2017 saya haji bareng beliau, foto di depan Jamarot. Kalau toh kemudian saya tidak taat dengan isi ceramah beliau, tetapi saya tidak akan pernah meninggalkan rasa hormat kepada kehabaibannya. Ini posisi yang jelas, clear. Kalau hari ini orang mengatakan, oh orang NU tidak menghormati habaib, Anda salah. Orang belum kenal habaib, NU sudah menghormati habaib. Kalau Anda mengajarkan orang NU untuk mengajari hormat kepada habaib, Anda sama halnya memerintahkan mengajari bebek untuk berenang. Wis kat biyen isole. Makanya apa? Inilah dakwah cinta. Saya buat menyenangkan saja. Moga kalau ada orang menyerang amalia-amalia NU seperti yang sering saya sampaikan di YouTube itu, solawat boleh, solawatan nggak boleh. Saya menyikapinya tidak provokatif. Masa kamu tidak bisa membedakan solawat dan solawatan? Tidak bisa membedakan yasin dengan yasinan? Tidak bisa membedakan tahlil dengan tahlilan? Apa perbedaan yasin dengan yasinan? Yasin itu belum dibaca. Kalau sudah selesai dibaca namanya yasinan. Tahlil itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Masa gara-garaan nggak boleh? Katok boleh, katokan nggak boleh. Ya gondal gandul. Sarung boleh, sarungan nggak boleh. Ya belalene neng di. Kotang boleh, kotangan nggak boleh. Wah ya kewer-kewer itu. Ngono kuwi dolanmu kurang adoh ngono kuwi. Turumu kurang bengi, kancamu kurang oke, kopimu kurang kental gitu. Kurang kental sangit. Cangkire cuwilik. Tadi kamu ya? Oh, yang juga kamu ya? Nama komplit kamu siapa? Nama komplit kamu siapa? Kenapa saya tanya nama komplit kamu? Supaya besok di pelaminan aku sudah hafal. Iya. Codot. Jadi dibutuhkan terobosan-terobosan yang kemudian metodologi kita itu diterima di masyarakat. Hari ini orang alim itu banyak. NU itu gudangnya orang alim, betul Pak ya? Walau mau cari ahli apapun ada lah.
ahli Quran, ahli tafsir, ahli kitab, ahli ngapusi sono kabeh lah pokok itu. Ahli ndobos sono kabeh pokoknya. Tetapi yang menjadi persoalan itu di metodologi ini loh. Makanya saya pengen kemudian orang-orang yang ada di sini besok mempunyai terobosan-terobosan baru menjadi problem-problem solver, sehingga akan banyak orang-orang viral dari Yayan Ponorogo. Amin. Tapi viral karena kecerdasannya. Mergo api era mergo bosoke. Engko virale diduga penyimpangan seksual. Wah, seram menarik itu. Seram menarik. Ini penting. Bahwa kemudian konten itu penting, tapi casing nggak kalah penting. Maka saya itu orang yang sangat perfect ketika posting Instagram. Kalau kira-kira itu nggak ada value-nya, menurut saya kok kualitasnya biasa-biasa saja, saya nggak mau posting. Makanya Instagram saya itu trafficnya bagus. Kalian bisa lihat orang followernya banyak, tetapi ketika posting yang like dan view-nya itu sedikit, itu berarti jelas bahwa kemudian konten yang dia posting itu tidak menarik. Apalagi ketika followernya oke, sing like, dan ketika dia posting video viewernya cuma sedikit, itu tanda-tanda jangan-jangan followernya beli. Tapi kalau kemudian ketika posting like-nya banyak, komentarnya bagus, viewernya bagus, itu berarti trafficnya menunjukkan bahwa kontenmu itu adalah menarik. Walaupun mohon maaf, ada kalanya followernya banyak tapi haternya lebih banyak. Followernya 2 juta, haternya 1.700.000, modern tuh gitu loh. Dan saya punya banyak kawan selebritis yang seperti itu gitu loh. Followernya banyak tapi istrinya bukan muhibin tapi haters. Walaupun saya juga pernah dihajar habis-habisan gara-gara saya belain teman-teman Banser itu kenapa tidak dibawa ke Papua. Waktu itu saya bilang, kenapa Banser tidak berangkat ke Papua? Karena Banser tidak punya alat hukum, dasar hukum untuk berangkat ke Papua. Saya dihajar, yang komentar berapa? 15.000, semuanya menyerang saya. Tapi saya nggak sakit hati. Yang nyerang saya 15.000, yang memberikan like dan jempol 75.000. Wow. Pertanyaannya, kenapa jumlah like itu pasti lebih banyak daripada jumlah komen? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Oh, lah versi jomblo ya beda, Pak. Lah jomblo ya beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Ya. Mong batin tok. Mengempet. Kamu harus tahu, Mas, cewek itu memang senang kalau diberi coklat dan es krim, tapi cewek lebih senang kalau diberi kepastian. Iya. Oh no, kue malah galau. Dek, cintamu seperti G30 SPKI. Maksudnya apa, Mas? Isinya penuh dengan pengkhianatan. Ganti dilok kayak karo cewek daripada awakmu cintamu kayak KFC. Maksudnya apa? Oke cabangi. Lah silakan tapi. Jadi problem solver bagi cewekmu, jangan jadi troublemaker. Kan ngono kudune. Malah cewekmu ngelok ke awakmu, Mas. Kamu itu di mataku seperti acar di nasi goreng. Maksudnya apa? Terus tapi nggak penting. Halah merongos itu. Ambiar. Ya, sebelum masuk yang kedua, amanah kebangsaan. Sholawatan dhisik yo. Kerja orang membudak badok wae. Malah mongan orang dolanan HP wae. Hati-hati penyebaran virus corona melalui HP Cina ya, hati-hati ya. Ya, kita baca sholawat
yang disarankan sama PBNU untuk tolak balak corona. Tolawat tibil kulub. Kalau sholawat dari Habib Lutfi itu yang kemarin diijazahkan melalui Jatman untuk tolak balak corona itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Kalau itu dari Habib Lutfi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Kalau dari PBNU nolak corona dengan menggunakan sholawat tibil kulub. Yo sholawat. Sekarang ada virus yang lebih bahaya daripada corona, virus congorna. Nah itu lebih bahaya itu. Rumus kimianya CO2T. Nah, itu. Ayo, selawatan yuk. Nanti selawatan, tambahin sedikit, kemudian sesi tanya jawab. Sholawat tibil kulub versi korban janji. Iya. Pak dosen bisa nggak Pak? Yang menjadi persoalan sekarang itu mahasiswanya banyak milenial tapi dosennya kolonial. Lah ini loh, ini bahaya. Jadi nggak nyambung gitu loh. Mahasiswa milenial tapi dosennya kolonial. Jadi nggak nyambung lagi sudah. Makanya Bapak walaupun wajahnya kolonial tapi hatinya harus milenial, Pak. Kan rupa-rupa kolonial ini ya. Ya tak kayak mesake wi. Mbaknya pilih apa? Ini ada anggur, ada apel. Mbaknya pilih mana? Apel. Anggur itu memang lebih mahal daripada apel, tapi perempuan pasti milih apel daripada anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin daripada dianggurin. Iya. Codot. Koyo mangan kacang gus-guse. Kacang itu gurih, tapi kalau dikacangin perih. Kok mbaknya kayaknya semangat banget. Semalam kamu digigit nyamuk. Penampilan tidak pernah fokus pada perasaan. Kalau kamu juga saya jenguk, kalau jawab tidak masalah, saya jenguk karena makan nasi. Daripada kamu terus ya balik makan hati. Iya. Sampai ambian. Ini namanya makan bawah di warung pojok. Kiainya gampang tuh rasanya pekok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qur'an
dia punya weekend kita sama-sama yang jelas. Kalau kami jangan sudah bilang ya. Nah, saya mati kalau panitianya nggak ada nilai. Semua hari ada. Kalau tidak dari dikasih apa itu sih terus. Ya, salam dari Muhammad. Allahumma sholli ala. Semuanya gerakan ke arah kanan dulu. Semuanya digerakkan ke arah kanan. Biar filmnya bagus. Kanan dulu. Allahumma sholli ala sayyidina
Alhamdulillah. Itu namanya problem solver, Pak. Macam anak-anak sekalian. Contoh saya ini, manggilnya Mbak, ini kan kami biasanya karyawan, Mbak. Ya Allah, alhamdulillah. Ini amanah pertama, amanah keagamaan, menjaga mensiarkan paham Ahlussunnah wal Jamaah dan menjaga keberlangsungan. Maka jangan sampai ada orang yang mengatakan gak penting NU-NU-an, yang penting Ahlussunnah. Adik-adik Anda tahu, dulu Arab Saudi itu sangat Ahlussunnah. Tetapi kenapa sekarang Arab Saudi itu menjadi Wahabi? Karena di sana tidak ada organisasi yang membentengi paham Ahlussunnah. Maka orang-orang yang mengatakan nggak penting NU-NU-an, yang penting Ahlussunnah, saya pastikan itu adalah mulut Wahabi. Karena mereka ingin menggantikan. Maka tadi saya bilang salawat boleh, salawatan nggak boleh. Kalau konteksnya pas benar-benar. Contoh, Al-Quran mengatakan innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Maka kata orang Jawa, hidup itu jangan makan hidupan. Itu nggak bagus. Warak bagus, warakan nggak bagus. Lemu bagus, lemah nggak bagus. Maju bagus, kemajuan nggak bagus. Merongos bagus, kemerongosan juga bagus. Kontrol bagus, kekontrolan nggak bagus. Kan kalau saya pas. Sugihan ini bagus, kesugihan tidak bagus. Lemu bagus, lemah bagus. Sebenarnya dengan ini udah lemu, Pak. Sebenarnya beliau ini nggak lemu, mau sama orang kabeh. Ini amanat keagamaan. Yang kedua, amanat kebangsaan. Tahun 1936, Muktamar Nahdlatul Ulama di Banjarmasin memutuskan bahwa bentuk negara Indonesia itu adalah nation state. Darussalam bukan Darul Islam. Saya khawatir ya dengan perkembangan kampus hari ini. Mudah-mudahan tidak terjadi di Ponorogo. Saya kemarin mengadakan ngaji kebangsaan di salah satu SMK di Kudus. Pesertanya siapa? Perwakilan guru-guru se-Jawa Tengah sama anak-anak OSIS se-Jawa Tengah. Ada guru menggunakan pakaian ASN, aparatur sipil negara. Bajunya ASN, hidup makan gaji negara, makan uangnya negara, pakai fasilitas negara. Dia katakan begini, terus saya mau ngomong, silakan Pak Budi. Menurut saya, kalau Indonesia ini ingin jadi negara yang bagus, Indonesia harus menganut sistem khilafah. Berani ngomong seperti ini dengan dasar Al-Quran Al-Hadis. Kalau ini dilakukan, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang makmur. Bisa saya tanya, Bapak, tolong tunjukkan kepada saya negara mana di dunia yang berhasil dengan sistem khilafah. Apa jawaban orang ini? Arab Saudi. Tak kandani, Pak. Kalau Anda mengatakan sistem khilafah berhasil di Arab Saudi dan Arab Saudi itu menggunakan sistem khilafah, mohon maaf, jaga sembung makan nasi pincuk, nggak nyambung, cok. Arab Saudi itu bukan khilafah, mereka itu negara al-mamlakah. Beda antara al-mamlakah dengan khilafah. Al-mamlakah itu artinya apa? Negara kerajaan, dan itu bukan khilafah. Maka al-mamlakah as-Saudiyah Arabiyah. Kalau dasarnya Quran hadis, iya. Tapi sistem negara yang bukan khilafah. Kenapa saya kok paling konsisten teriak-teriak dari NU berbicara soal itu? Jangan sahabat Rasulullah sekelas Utsman Ali saja dibunuh. Sekarang pertanyaan saya, siapa orang Indonesia yang lebih hebat daripada Utsman dan Ali? Waktu itu umatnya terbaik, khalifahnya terbaik, dibunuh. Hari ini itu mau diterapkan di Indonesia.
Jangankan kok khilafah dengan sistem khalifahnya ini, mohon maaf, beda pilpres Lampung saja masih balang-balangan kok dengan kantor Bawaslu. Dan saya sangat angkat topi dengan polisi Indonesia. Dilempari batu yang masuk ambulan batunya. Subhanallah. Kok mau pakai sistem khilafah bagaimana? Kalau kemudian hari ini ya sudah nggak jadi khilafah, tapi NKRI besarnya Indonesia itu kurang syariah apa? Akan di mana-mana boleh. Ulama dihargai, bahkan jadi wakil presiden. Tapi ulama kami dikriminalisasi. Nanti dulu bedakan antara kriminalisasi ulama dengan ulama yang kriminal. Kalau ada ulama berbuat kesalahan ditangkap polisi, itu namanya bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama kriminal. The real kriminalisasi ulama itu adalah ngundang kiai pengajian pulang gak diamplopi, lah itu kriminalisasi. Itu bisa dilaporkan polisi dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Durasi kok posisinya cuma dikit 335 perbuatan tidak menyenangkan. Panitia sudah disediakan ya jelas pasal 44 cacat mental. Lagunya apa? Wong edan bunyi bebas. Wong itu pangkat sampai ngomong kok mana? Langsung ngomong sama saya, terus omonganmu kayak telo. Maksudnya empuk tapi setengah. Maksudnya apa tidak? Saya malu loh Pak. Kuliah ini gak gemuk, tapi perutnya kayak pahala bulan Ramadan. Maksudnya apa? Pagi-pagi. Kuliahnya nggak ada teori, ini asing. Artinya apa? Amanat kebangsaan itu memberikan kewajiban kepada kita. Nahdlatul Ulama secara konsisten mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dan menjaga keberlangsungannya. Kemarin sempat ramai, wah orang itu pemerintah bilang kok Menteri Agama nggak dikasih NU. Saya bilang NU itu lebih besar daripada Menteri Agama. Saya ulangi, NU itu lebih besar daripada Menteri Agama. Kita punya Menteri Agama, jika punya Menteri Agama tetap. Dan yang perlu Anda pahami, NU itu tidak pernah mengabdi kepada pribadi presiden, tetapi NU mengabdi kepada NKRI. Kenapa? Karena kalau presiden bisa diganti, NKRI harga jadi pemahaman. Jadi kalau kemudian posisi hari ini, ya tentunya kembali kepada ayat yang tadi saya sampaikan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kita menjadi umat yang benar-benar saja. Pemerintah baik kita dukung, salah kita kritisi. Saya biasa, saya mengkritisi Menteri Hukum dan HAM gara-gara membandingkan antara kawasan Priok dengan kawasan Menteng. Priok itu banyak orang keras, maka banyak lahir kriminalitas. Saya bilang Anda salah Pak Menteri. Keras itu tidak ada kaitannya, tidak ada korelasinya dengan kriminalitas. Kayak dosen kita ini mohon maaf, Bobi Rambo hati Hello Kitty. Gak ada korelasi keras pasti kriminal itu nggak mesti. Makanya bapaknya jangan lihat mas-masnya mau baca kriminal. Nanti dulu keras tidak ada kaitannya dengan kriminalitas. Makanya kemarin saya jalan di Sumatera, jalannya banyak berlubang, jelek-jelek, sopirnya marah-marah. Ini yang rusak jalan tergandengan, Gus. Anda salah. Yang rusak jalan itu bukan tergandengan tapi mobil mewah. Lalu bisa Gus? Iya, karena uang yang seharusnya dipergunakan untuk membangun jalan malah dikorupsi untuk beli mobil mewah.
dasi, tangannya melek-melek. Kan dasi bentuknya kayak lidah. Makanya saya paling nggak mau tuh pakai dasi. Kalau ini lah, wah gue digilati ya Allah. Dan itu nggak ada kayak dengan orang-orang keras. Orang-orang yang korupsi uangnya negara itu rata-rata bukan orang keras, tapi orang yang lemah lembut, ngomongnya saudara-saudara. Bukan saya urusan semua harus tapi kelakuan itu gosok. Beda kalau Gus Dur kita namanya gosok tapi yang ini wow. Dua amanat Ahlussunnah yang bisa kita sampaikan secara menyenangkan. Sampai di sini saya juga tanya jawab. Kalau nggak ada saya berterima kasih. Nggak ada, selesai. Coba moderatornya apa membawa acaranya keliling ya Pak. Kalau udah nunggu banget. Tak rapi nggak kok. Dan saya sudah mencatat tanggal 29 Juni adalah hari terakhir masa idah Bunga Citra Lestari. Mbak silakan sebut nama, fakultas apa, pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Abah. Perkenalkan nama saya Ilma Zulkowil. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya silakan bahasa Inggrisnya. pertanyaannya, kamu milih ulama apa Al-Quran? Nah, terus saya mikir, itu tuh termasuk pertanyaan yang indikasinya akan menjauhkan kita dari ulama atau enggak, Bu? Abah? Terus jawaban saya milih ulama, gitu. Terus pertanyaan saya, menurut Abah gimana dengan jawaban saya dan iya? Bagaimana dengan jawaban saya? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban itu ya sesuai dengan jawaban mungkin kita sehati. Itu dalam bahasanya namanya kalimatul haq yuridu biha batilun. Kelihatannya kalimatnya benar tapi itu batil. Karena memperbandingkan antara ulama dengan Al-Quran. Padahal yang namanya ulama itu pasti mengamal Al-Quran. Dan kalau kamu menjawab pilih ulama, kamu benar. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena tidak ada ulama yang tidak mengikuti Al-Quran. Dan kita diperintahkan untuk bertanya kepada ulama itu merupakan perintah Al-Quran. Sekarang kayak di Semarang, Maulid Nabi. Mas-mas yang membaca Al-Bajani itu dimarahi. Tolong jangan baca sholawat, baca Quran saja. Alasannya kenapa Pak? Ayo lebih utama mana sholawat atau Al-Quran? Nah ini goblok banget ini. Jadi itu perbandingan sesuatu yang tidak oke. Ini apa begini? Kalau saya pilih Anda pilih sholawat atau sholawat? Kenapa? Karena perintah sholawat itu merupakan perintah Al-Quran. Karena ketika saya membaca sholawat berarti saya mengamalkan Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan hari ini orang Indonesia banyak dibodohkan dengan hal-hal seperti itu. Itu kan gak nyambung. Masa mau perbandingan antara sholawat dengan Al-Quran, ulama dengan Al-Quran. Maka kita menjawab, saya milih ulama, kamu benar. Karena patuh kepada ulama, bertanya kepada ulama itu merupakan perintah Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bapak ulama sing bener, bukan ulama cabang titik, bukan ulama cabang wedhus.
Kita agak goblok ya. Betul, betul, betul. Sudah pantas dipunyai. Mulai kayak saya turun. Mbak, begini Pak, saya tahu ya. Tolong mundur dikit. Kalau apa kamu saya suruh dikit, cantiknya kelewatan. Apa ya? Tembak, ngejar, tak mikir nggak? Langsung mati mikir. Sudah sebentar kasih ya saya dulu. Mereka tak sabar kok. Menurut kami di pelaminan ini. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalan dulu ya Bang. Saya Anita Alfiani dari jurusan PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kalau mau cari istri, carilah guru MI. Ya. Masih enak nih. Kalau gitu kalau masuk kamar ditanya sama istrinya, Mas masih ingat pelajaran kemarin? Langsung kamu jawab, aku lupa mama. Pasti dia bilang, ayo ulangi lagi. Sebelumnya mohon maaf kalau pertanyaannya ini untuk diri saya sendiri ya Bang. Keluar dari rumah. Apa enggak? Sebenarnya masih di sini. Saya mau bertanya. Kamu kalau nanya keluar dari rumah nggak apa-apa, asalkan keluar dari dalam hatinya. Oke, bagaimana cara menanamkan sifat aswaja kepada diri sendiri di zaman milenial seperti sekarang ini? Seperti itu, karena saya masih bingung Bang, seperti itu. Terima kasih. Kamu punya solusi instan apa yang solusi instan? Kalau nggak panjang mondok solusi instan nikah dengan kiai. Kalau solusinya panjang ya belajar di pondok. Kalau solusinya instan tentunya nikah dengan kiai. Karena begitu kamu nikah dengan kiai otomatis kamu jadi kiai. Langsung dia ngomong tebu bawang gue mereka terus badut saya mau dianggap panjang. Saya tuh benar-benar males sama drama kayak gini. Sing seru kok YouTube matang gitu. Semakin banyak konten semakin seru mereka. Besok sih YouTuber insya Allah malu juga. Tapi matanya ini merokok. Saya ikhlas ya. Sekian banyak video yang dikonsumsi menghasilkan sekian ratus juta uang bisa tidak ada masalah. Tapi dinyati nih, tidak punya YouTuber ini. Ini konten dakwah. Jangan hanya ngejar viewer, tapi kemudian judulnya provokasi. Jangan. Kalau Gus Miftah mantan Gus Nur, dari mana saya bilang? Saya cuma bilang kalau sekali-kali Gus Nur ngaji bareng Gus Miftah. Kitabnya nggak usah tinggi-tinggi lah, tapi betul orang. Kan nggak ada seperti itu. Kalau judulnya Gus Miftah mantan Gus Nur,
langsung biasa selesai iya. Tapi saya sendiri bisa jadi telek daripada jadi roti, karena telek kalau banyak itu bisa jadi umpuk, roti dimakan jadi telek ya. Yang pertama begini, kamu harus memahami Ahlussunnah itu asik, Ahlussunnah itu menyenangkan, Ahlussunnah itu fleksibel, Ahlussunnah itu menyenangkan. Maka saya pikir semua kalangan termasuk kalangan milenial ini tetap berpaham Ahlussunnah. Karena fleksibel. Coba kalau kamu bagaimana kamu punya cowok kaki, kan dia asik. Dari cewek cari cowok tentunya ya. Ya yang menyenangkan gitu. Tapi kamu harus tahu cowok yang mendatangi cewek melalui chatting WA akan kalah dengan cowok yang dia sebut namanya di dalam doa. Kamu harus paham ini, jangan menyanyiakan cewek. Jangan sekalipun kamu membuat cewek menangis, karena air mata perempuan itu mahal. Kenapa saya katakan air mata perempuan itu mahal? Karena begitu menangis, kuburi hilang. Belasannya hilang. Dan kamu harus paham, perempuan itu suci seperti sajadah. Saya ulangi, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa seperti sajadah? Karena di atasnya laki-laki bisa beribadah. Ini yang merasa wajah-wajahnya jelek, masih tahu yang merasa wajah-wajahnya pas-pasan jelek. Cewek itu paling senang dengan cowok yang lucu, tapi tetap yang ganteng. Lucu enak ya padahal. Tapi cowok yang punya wajah yang jelek, cowok yang punya wajah yang jelek, jangan takut untuk mencintai. Karena yang sahabat takut adalah yang kamu cintai. Jadi kamu harus menanamkan yang pertama, paham bahwa Ahlussunnah itu asik, menyenangkan. Prosesnya sambil belajar pelan-pelan. Saya memahami beberapa aliran ya. Dan semua itu saya meyakini ketika kemudian saya di Belanda ketemu orang-orang Wahabi di sana. Saya meyakini bahwa yang paling asik itu adalah Ahlussunnah. Karena apa? Kita punya prinsip, ya tengah-tengah saja ini. Nggak terlalu kaku, nggak terlalu lembek, nggak kanan, nggak kiri. Tapi yang tengah-tengah. Maka cara memahaminya yang pertama adalah tumbuhkan perasaan bahwa Ahlussunnah itu asik. Komunitas Ahlussunnah itu menyenangkan. Dan yang perlu kamu pahami, ingat, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada mereka yang salah memilih pengajian. Ini jenuh banget. Sejenuh perasaan pada orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian. Kalau salah milih pengajian ini semua orang dianggap salah, semua orang disalah-salahkan. Maka carilah komunitas pengajian yang benar dan guru yang benar. Insya Allah kamu akan mencintai Ahlussunnah. Amin. Dia yang jawab dulu. Coba kamu teman yang terakhir. Oh, udah saling gitu. Coba kita ya. Yang salah kalau tangannya siapa? Selamat sore, salam kebaikan untuk kita semua. Oh, salam kebaikan. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Daniel. Saya Jalanan. Yang mau saya tanyakan terkait dengan konsep aswaja. Ketika saya sendiri laki-laki mencari dan mendapatkan pasangan untuk saya nikahi, saya pertanyaannya kalau belum dulu. Saya
Slow. Oke. Pandangan Islam sendiri terkait apa namanya jodoh itu sendiri bagaimana? Soalnya gini, saya benturkan terkait dengan budaya. Saya sendiri pernah ya taruh dengan gini lah, tapi lagi, rumah memang nanti nak Arab ya, gini lah, taruh terus itu dibenturkan dengan budaya kepada lingkungan lekor kan. Jelas kebutuh hatimu, kebutuh hawamu, kau kebangetan. Ini sakit ini. Itu mbak, intinya buat solusi pun bagaimana terkait dengan pandangan Islam dan pandangan budaya sendiri terhadap kasus seperti itu. Terima kasih banyak, selamat sore. Ini sudah kopi ini sebenarnya. Tapi apa kalau kamu dibuli hitam, kamu bilang putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Nah, buktinya kain kafan putih menakutkan, kain kisah pembungkus bakso hitam tapi menyenangkan. Ini kalau dicuci harusnya pakai IR rokok. Yang pertama saya yakinkan kepada hati, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan. Azwaja. Jadi ya, manusia diciptakan itu berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Dan sebagaimana pemahamannya kita pahami, pasangan kita itu dari siapa? Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Aku baru paham kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki, supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala, supaya tidak melunjak dengan laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan kaki. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu sudah disayangi dan dicintai. Jodoh itu sudah tertulis, dan jodoh itu bukan adat. Yang kamu masuk adat istiadat tadi itu berkaitan dengan weton. Saya selalu mengatakan begini, ilmu weton itu boleh dipelajari tapi tidak boleh diyakini. Orang hari ini mohon maaf, kamu kan percaya karo Quran, tak percaya karo corona di, tapi ini gak ada sholat orang tahu di, kan itu banyak. Ilmu weton itu boleh dipahami tapi jangan diyakini. Saya pernah menikahkan santri saya gara-gara ibunya tidak mau menikahkan. Gara-gara saya kangen motongnya paling, wakil semedok paling, katanya gini. Karena ya mestilah wakil karo paling ya gini. Wakil karo kliwon gewon. Wakil karo wakil gede. Wakil karo lebih geli. Itu intikan saja jangan diyakini. Apa-apa kan ditanya pertanyaan. Landusan tanya apa Pak? Lebih apa? Cuma kamu tunggu, cuma lagi tidak dapat hidup di air ya Pak ya. Jadi saya mau begitu Bu. Ilmu weton itu boleh dipelajari, tapi jangan diyakini.
Jangan sampai posisi ilmu itu kelasnya lebih tinggi daripada Al-Quran, daripada agama. Dan pernikahan itu sebenarnya yang paling membuat ribet itu apanya? Ada istiadatnya. Nikah itu kan sebenarnya murah, Bu. Yang mahal budayanya. Oh, nikahin kawan orang aku saya cukup. Kalau kamu mau nikah hari ini nggak punya uang, tak kasih uang. Cukup 200.000. Yang mahal itu gengsi. Wah, yang ini kami gedung, ini wasing apik, kakek mahal. Begitu besar pernikahan ini cincin kami ini bidol, ini punya berasa. Maka kalau konsep dalam agama ya maksud salah, manis kata amin kumul ba'ah kalian terjadi. Yang punya kemampuan segera menikah. Kenapa? Karena jelas itu bisa fa inna aghadul basar wa asrul farji. Menjaga kemampuan dan menjaga pandangan. Orang-orang waktu jomblo malah nyanyi lagu itu. Uripe itu namanya AIDS. Apa itu AIDS? Akibat intim dengan sabun. Jadi akhirnya jangan percaya dengan istiadat. Boleh dipahami tapi jangan diyakini. Satu lagi, lima. Oh ini Pak. Oh orang. Nah ini orang kita